teman-teman lebih berhati-hati lagi ya di dalam keadaan apapun juga. Jangan sampai memutuskan untuk marah, kecewa, terus sakit hati, kabur, melakukan kesalahan-kesalahan. Ini teman-temanmu, saudara-saudaramu yang saat ini ada di Hong Kong itu tidak melakukan kesalahan apapun bisa menjadi tertuduh. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan. Dari sini bisa difahamin kenapa saya tuh sangat cerewet, sangat berhati-hati, ojo ngono, ojo ngene, ojo sembarang-barang. Benar gak sih? Miss Yuni selalu mengatakan, Mbak ojo ngene, Mbak ojo ngono. Kenapa? Karena saya tidak ingin kalian mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Selain kita berusaha dan berdoa, kita juga harus berserah pada Tuhan, karena semua itu ujian atas izin Tuhan. Jadi buat teman-teman, bantu doa teman-teman kita. Kalau saya tidak ada halangan, hari Selasa atau hari Jumat, saya akan datang ke penjara. Dan saat ada saya datang ke penjara, itu tidak boleh direkam, tidak boleh ada kamera. Tapi saat saya di depan penjara, saat saya beli barang-barang, karena dari madamnya sudah ngasih tahu saya, ingat ya, jangan beli barang di luar. Kalau pengen beli barang di sekitar penjara itu ada toko-toko kecil. Lebih baik kalau beli barang di situ aja. Jadi saya akan kasih tahu sekalian barang apa aja yang boleh dibawa ke penjara. Tapi saat saya ada di penjara, nggak boleh kalian itu ikut saya. Jadi kalian nggak boleh apa lengaran, bukan nggak boleh ikut saya, maksudnya nggak boleh video, saya nggak boleh video keadaan yang ada di sana. Bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja. Bu Yuni bantu ini mbaknya, dampingi, baru kali ini lanjut dampingin Mbak Miss Yuni, siap. Alhamdulillah saya 20 tahun di Hong Kong nggak pernah melakukan kesalahan. Ingat Mbak, bukan kalian melakukan kesalahan atau enggak. Jika majikan melakukan kesalahan, kalian pun juga kena. Karena mbaknya ini bukan mbaknya yang melakukan kesalahan, tapi majikan yang melakukan kesalahan, dan mbaknya harus bertanggung jawab juga. Baik itu menjadi saksi ataupun menjadi terdakwa. Baru hadir Miss, gak apa-apa. Ini doa yang baik ya dari Mbak Eni. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang berurusan dengan polisi, imigrasi, amin. Bener Mbak, ini himbauan saya, jangan sampai berurusan dengan polisi, imigrasi. Dan juga saya mengingatkan pada teman-teman nih, kalian yang jualan. Maaf ya, Miss Yuni ngomong ngono ya. Ini buat kalian yang jualan, hati-hati ya. Karena mungkin kalian sekarang lagi dilihat-lihat. Jadi yang jualan itu saya harap hati-hati. Ojo dodolan ya. Di media sosial kalian itu lebih berhati-hati lagi. Terus lek dodolan ojo terlalu di show up. Jangan terlalu di show up. Jangan diperlihatkan. Terus lek kalian untuk badi, ojo diceritain itu koncomu. Karena kamu nggak tahu koncomu itu iri apa enggak. Paham? Jadi jangan terlalu show up atas pencapaian apa yang kamu miliki. Jangan terlalu melihat semuanya ada. Jangan dibuat mengada-ngada. Karena kamu tidak tahu musuhmu itu siapa, temanmu itu siapa. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Dari media-media ini, polisi juga bisa melihat mana yang sindikat, mana yang bukan. Kalian selalu upload dan menyertakan nomor telepon kalian. Ini saya ingatkan untuk rentenir. Hati-hati. Buat rentenir ya, saya ngomong ya. Karena saya nggak mau nih, omongan saya sudah saya ngomong terus ada kejadian. Buat rentenir yang sudah nulis nomormu di media sosial, delete. Kenapa saya bilang delete? Kalau kalian sedang diawasi polisi, sangat mudah buat kamu ditangkap, Mbak. Sangat mudah sekali polisi untuk mengecek siapa dirimu. Dari nomor identitasmu itu, ini loh Mbak, bisa dicek kan. Kamu itu posisinya di mana, seperti apa, itu media sosial tuh bisa dicek. Anggap aja kayak gini. Ini Miss Yuni lagi live. Itu keberadaannya bisa dilihat di mana, seperti apa. Jadi buat kalian yang saat ini sedang dagangan live, sedang
cari rezeki tambahan, lebih berhati-hati ya. Jangan sampai karena kepinginnya pamer, malah ntar kalian dedel duel, habis-habisan. Seperti TikTok Shop yang sempat keranjangnya sekarang dikerangkeng, itu karena kesombongan mereka, kesombongan TikToker yang berbagi dengan membagikan hasil dari TikTok mereka berapa miliar. Nah, ini pelajaran sebenarnya buat kalian yang ada di Hongkong sini. Kalau jualan, gak usah cerita ndek koncomu, batimu. Ya, karena apes gak ada dalam kalender. Bisa dipahami ya. Nomor kan wis terdaftar canggih teknologi sekarang, betul. Jadi alhamdulillah aku sudah lebih dari cukup gaji Miss. Alhamdulillah aku tak pendengar setia Miss Uni aja sambil tugas negara. Alhamdulillah nggak tergiur dengan kemewahan dunia luar, amin. Jadi kalau dulu nih online shop kalian ruami sekali, hati-hati. Miss Uni itu mau bookingin kalian jaket aja. Itu harus mikir, kenapa? Kalau Miss Uni jualan jaket walaupun tidak mengambil keuntungan, itu adalah transaksi. Dan itu salah. Paham ya? Jadi kalau Miss Uni ambil uang dari kalian di studio ini nih, Miss Uni bisa dilaporkan. Miss Uni jualan jaket, itu bisa kena. Miss Uni itu bisa kena pasal. Kenapa Miss Uni kemarin ada yang pesan jaket, saya sudah berkomunikasi dengan keluarga saya dan keluarga saya bilang, bukan tidak boleh, tapi itu melanggar undang-undang. Kecuali kamu mau membuka toko jualan baju. Selain jadi konten kreator, kamu pengen jualan baju, itu boleh. Tapi harus ada suratnya. Bisa difahami ya teman-teman. Kenapa Miss Uni tidak tergiur untuk membuka untuk membuka jualan? Ya karena resikonya tadi. Miss Uni kan kemarin sempat promosi jaket kan. Tapi itu juga salah sayang. Itu salah, melanggar itu. Walaupun saya penduduk Hongkong, tapi dagangannya nggak boleh kayak gitu juga. Ya, bisa difahami ya. Jadi enggak asal-asalan ya. Jangan mau jualan jaket satu pun. Jangan bahaya, betul. Sebenarnya Miss Uni sudah mikir nih, pingin bareng-bareng pakai baju, pakai jaket yang sama. Tapi karena itu juga melanggar, walaupun Miss Uni permanen Hongkong, tapi kan harus ada daftarnya. Ya teman-teman ya, mohon difahami. Jadi banyak hal yang saya selidiki ternyata tidak sesuai, saya diem. Ada beberapa kasus yang saya diemkan. Bahkan saya mendapatkan beberapa nama hater saya, nama aslinya beserta KTP-nya. Tapi saya tidak pernah ada rencana melaporkan mereka. Saya cuma percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja. Tuhan, jika saya salah, tegur saya Tuhan. Tapi jika orang lain yang bersalah, tolong tegur dengan caramu Tuhan. Jadi ada orang nih beberapa, Miss Uni kenapa kamu kuat? Miss Uni kenapa kamu membiarkan semuanya? Karena saya tidak pernah membenci orang, apalagi membunuh rezeki orang. Tidak, saya tidak pernah. Bahkan ada beberapa teman saya itu melaporkan sesama Indonesianya, ngasih tahu saya, ini bisa dilaporkan Miss Uni. Saya bilang tidak. Tidak. Jika suatu saat dia tersandung kasus, itu bukan karena saya. Itu karena sudah panggilan dari Tuhan. Ada yang orang bilang saya halus seperti serigala, saya halus seperti macan. Iya, tapi saya tidak pernah nyatek kalian. Saya cuma bilang saya akan nyatek kalian, tapi saya tidak pernah di hati saya paling dalam untuk menyatek-nyatek kalian. Nggak ada. Jadi kalaupun ada orang yang diistilahkan kambing berbulu domba, domba berbulu kambing, terus saya akhirnya dikambing hitamkan, terus disate, digosong-gosongkan pun nggak apa-apa. Kenapa? Yaitu cara hidup kita, cara Tuhan untuk membuat kita lebih dewasa. Saat saya membutuhkan dalam keadaan lelah, capek, tidak ada satu orang pun di samping saya kecuali keluarga saya. Teman-teman saya pada hilang semua, kecuali keluarga saya ya. Saudara saya hilang semua, kecuali keluarga ya, keluarga inti maksud saya. Teman-teman saya nggak hadir, yang selama ini memahami saya. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau izinkan ini terjadi. Ini kamu
Tuhan kamu ini menguji saya, sedang menguji saya Tuhan. Berarti ini saya kuat nih tanpa sahabat, tanpa teman. Saya kuatkan Tuhan. Ya, sampai hari ini saya tetap bertahan, bahkan mencoba lebih baik lagi. Sekarang malah lighteningnya lebih putih. Kalian selalu berkata bahwa Miss Yuni semakin cantik, padahal nggak ada hubungannya. Itu semua lightening dari lampu. KB ngomong Miss Yuni semakin hari semakin cantik. Bu Yuni kena uji nyali, tes ombak, jangan jualan, itu jebakan Bu Yuni. Jurang di depan pancingan jaket, biar beli sendiri di Indonesia. Mas Danang. Jangan jualan, jangan promo, endorse Miss, bahaya. Domba berbulu, dus Miss. Miss Redan lebih baik Miss Yuni seperti sekarang, benar. Jadi, iya memang benar sekali. Jadi, saya tidak ingin berjualan. Tidak ada, saya tidak ingin jualan apapun. Jadi, karena saya tetap memegang prinsip bahwa saya tidak akan melanggar undang-undang, walaupun saya seorang permanen di sini. Jadi saya tahu batasan-batasan itu. Karena itu, saya saja sebagai seorang permanen tidak berani melanggar. Apalagi jenengan semua yang posisinya di bawah majikan. Ngerti nggak maksud saya? Karena apes tidak ada dalam kalender. Lampunya bikin glowing, betul. Jadi hanya lampu membuat glowing. Ora usah facial-facialan, gak wedak larang-larang. Lampu disret, lampunya diputih. Masih ada kan artis Indonesia ndek kene aneh ku bolong-bolong kabeh lho. Lainnya ku jeluput-jeluput kabeh. Nggak kelihatan tuh. Mereka nggak kelihatan jeleknya. Oh, apalagi saya usuk lampu disorotkan ke saya semua kok. Jadi kayaknya kalian lihat saya tuh melik-melik putih, no ora hubungannya. Ya kalau Miss Yuni status akan mengiring opini kelihatan. Iya Miss, saya lihat bikin status akan menggiring opini kelihatan banget kalau dia itu selalu menjelekkan Miss Yuni. Allah yang tahu mana yang baik, mana yang salah. Karena saya percaya dengan keajaiban Tuhan. Jadi kalau orang lain percaya dengan uang gaib, saya tidak percaya. Tapi saya percaya dengan keajaiban Tuhan. Tuhan itu akan selalu ada selagi kamu percaya, dan Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Tergantung dari kita bagaimana merasakan jamaah Tuhan. Jamahan Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Mungkin kita berbeda agama, mungkin kita berbeda kepercayaan, tapi saya yakin jika di hati kita masih ada Tuhan, mau bilang orang goblok, jelek, apapun itu masih mikir. Itu karena kedekatan kita sama Tuhan. Kalau kedekatan kita sama barang-barang halus, ya jadinya tepung. Bener gak sih? Jadi ayu rai rakuoso Miss, ayu ati sing utomo. Waduh, infil nih saya, jadi GR nih saya. Jadi bunga saya bagus gak mbak? Bunga saya bagus gak? Tahu gak ini harganya berapa? 118. Bunga saya bagus kan? Ini bunga asli loh ya, no banyune loh iya. Ojo dia ngomong palsu. Ini juga bunga saya. Bagus gak? Soalnya sebenarnya saya sangat suka bunga ya. Jadi studio saya akan penuhi dengan bunga-bunga. Walaupun tidak berbunga-bunga cinta, setidaknya studio saya penuh dengan bunga. Jadi karena saya suka banget bunga ya. Iki mau piro regane iki mau? Kok diprotoli mbek wonge? Ate tak pamerno Dek Mas Danang ya, aku ndek kembang ono tulisannya duit. Ini bukan US dollar ya, ini Hong Kong dollar ya. Sekali lagi buat teman-teman, ini bukan US dollar, ini Hong Kong dollar. Engkau salah paham meneh ya. Jadi bagus nggak sih? Bagus nggak sih? Komen dong. Hah? Saya tuh paling seneng banget bunga. Dulu itu ada salah satu anak, kalau libur waktu itu saya masih ada di Jingwan. Tiap hari mukwai, bunga mawar merah itu, wah. Sampai saya bilang, Dok, kayak ono duit, Dok, aku daripada mau kasih bunga. Jadi Mbok Jenny mbiyen senengane nggo bunga, tapi tak seneni deh. Tapi sampai saiki wis ora golek yang meneh mbok ndi Jenny. Jenny kayak kanca akrabe Mbak Lastri, dadi mbok hilang paling Jenny. Mbak Lastri gak golek aku, dadi Jenny bareng melo hilang. Lho, lah kok wis entuk saya awera nih, Miss aku padamu love you sak kebun. Dari Mongkok yo Miss Ija. Sapa sing ngomong teko Mongkok? Mas Danang? Iya, aku tadi dari Mongkok. Aku tadi jalan-jalan ke Mongkok beli bunga. Aku tuh gila bunga, Mas. Nggak tahu kenapa saya tuh
Milaros bunga kon nyopa ya keplak kon kok ya. Wah, apik Miss kembangnya. Bagus Miss, adem, bagus lah, aku juga suka bunga. Bagus Miss, wong Surabaya bagus Miss, tapi aku lebih seneng bunga bang. Bunga pelecet. Tadi ono kembang telek-telekan. Wah percaya apa ora nek kembang telek-telekan? Wah percaya apa ora nek kembang telek-telekan? Aku mau ate ndelok kembang telek-telekan tapi wedi lek mambu dadi ra sido. Nek kembang telek-telekan. Oke, bagus Miss. Oke, bagus bungane dari mongko. Iya, bagus Miss. Ndang tumbas lagi, pasti saya beli lagi. Percayalah saya akan beli lagi. Saya itu Mbak Yuman daerah wis tak sapa nono wong desa, terima kasih. Mr. Edan Kak Sutmiatun wis disapa iki lho Mas Danang iki lho kalian wis di say hi.